Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bersama Safaan Inspiratif Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa, edisi 22 April 2024. Firman Tuhan hari ini 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup kudus mungkinkah di zaman ini? Demikian pernyataan seorang peserta rapat. Menurutnya, yang tergolong orang kudus adalah orang-orang tertentu saja, seperti tokoh-tokoh agama, pejabat-pejabat gereja yang bisa hidup saleh. Sementara jemaat biasa sulit untuk hidup kudus. Benarkah demikian? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang harus hidup kudus. Dalam bacaan kita 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 16. Oleh karena hidup kudus bukanlah pilihan, melainkan kehendaknya. Allah memperkenalkan konsep kekudusan pada kita dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 3 sampai 5. Saat itu terjadi fenomena alam yang spektakuler. Semak duri menyala-nyala. Dari semak duri itu Allah berfirman kepada Musa, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Dalam bahasa Ibrani, kudus berarti memisahkan atau terpisah. Pemisahan yang dimaksud adalah pemisahan dari yang sekuler kepada yang sakral. Artinya, sebagai gambarannya dalam Perjanjian Lama, barang-barang yang digunakan untuk bait Allah dipisahkan atau dikhususkan dari barang-barang yang dipakai untuk umum. Tidak boleh sembarangan dipakai. Tidak semua orang menggunakannya. Barang-barang itu dikhususkan hanya bagi Allah saja. Melalui pengorbanan Kristus, saudara, kita dipisahkan dari dosa dan dimungkinkan untuk hidup kudus. Karena Dia menguduskan kita. Kita menjadi kudus oleh darahnya, sehingga dimungkinkan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kekudusan dalam diri kita adalah salinan dari kekudusan dalam Kristus. Kekudusan adalah keharusan. Mari kita menjalani kehidupan dalam kekudusan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami, mengasihi dan memberkati kami sepanjang kehidupan kami dari masa yang lalu hingga pada saat ini. Dan di masa yang akan datang pun juga. Terlebih lagi dalam sepekan ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajarkan kepada kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Berkati kami Tuhan, peliharakan, sayangi kami dalam berbagai bentuk kehidupan, kesibukan kami. Bagi yang bergumul tentang hidup ini Tuhan, Engkau membimbing mereka, Engkau menolong mereka. Bagi yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Tuhan peliharakan mereka semuanya. Terima kasih. Berkati pengurus Klasis Pulau Jawa. Berkati gerejamu Tuhan, Gereja Toraja. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Sehingga di dalamnya pun juga kami sebagai warga negara
sungguh-sungguh boleh hidup dan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peliharakan kami sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan di minggu ini dan salam hormat kami dari Gereja Toraja Pontianak, Pendeta Elisa Sisang. Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih.